tersebut oleh Jenderal Bajingan ini, Jenderal biadab polisi ini. Inilah barbar brutal biadabnya para Jenderal Bajingan Indonesia ini, para Jenderal polisi Bajingan, supaya memenangkan kasus. Ya, kan luar biasa ini Listio Sigit Prabowo. Ya. Perbuatan yang kau diamkan ini, ya. Para jenderal pengkhianat rakyat, gak ada jenderal-jenderal itu Listio. Ya, kalau tidak berguna bagi rakyat itu, sekarang saya tangkap basah lah sekarang. Ya, karena seringnya mereka menipu, tidak ada yang men-challenge, ya kali ini saya challenge. Selalu saya tantang kau Listio, ya. Jenderal Kapolri sampah, ya. Ya, kalau kau dapati saya yang bohong, saya yang hoax, ya saya siap dirantai saat itu juga. Ya. Saya siap. Dan kalaupun saya benar, dan kau tetap berpihak kepada para jenderal bajingan sampah masyarakat ini di institusimu, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, ya, dan kau tetap berpihak, ya silahkan tangkap saya juga, gitu. Saya siap, gitu. Nikmat sekali, saya merasa berharga jika saya ditangkap untuk menegakkan kebenaran, membongkar rekayasa di institusimu. Sangat jahat. Musuh rakyat sebenarnya ini nggak layak lagi ini tiap bulan digaji orang ini. Manusia sampah pengkhianat rakyat ini, ya. Krisnamurti, itulah tantangan saya, Listio Sigit Prabowo. Kalaupun kau tetap berpihak kepada rekayasa, manipulasi, silahkan buat institusi itu makin busuk, makin korup, bukan hanya se Asia Tenggara, tetapi sedunia. Silahkan saya ditangkap, gitu ya. Tunjukkan keberanianmu, ya, keberanian dalam hal salah maupun benar. Wow, luar biasa sekali Bang Rismon Sianipar berani mengatakan bahwa Listio Sigit Prabowo atau Kapolri melindungi institusinya atau anak buahnya, yaitu beberapa jenderal, ya. Beberapa nama telah disebut oleh Bang Rismon Sianipar di video awal tadi, ya, mengatakan bahwa mereka telah diduga merekayasa sebuah kasus atau barang bukti di persidangan, yaitu kasus Jessica Kumala Wongso. Tentunya hal ini adalah suatu tamparan pedas buat institusi Polri atau Bapak Listio Sigit Prabowo ini. Dan mari kita simak video selengkapnya. Mas, Bali G Academy hadir tetap di hadapan Anda, ya, untuk menyuarakan, ya, ketidakadilan rekayasa yang diperbuat, yang sengaja dilakukan oleh para jenderal bajingan kepolisian, ya, yang semena-mena merusak, merubah, mengubah, menganimasi, menghancurkan informasi untuk menggiring hakim, dan dihantarkan langsung bukti rekayasa tersebut oleh jenderal bajingan ini, jenderal biadab polisi ini, Krisnamurti, ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, supaya dipakai oleh para jaksa pengkhianat itu, ya, untuk disajikan sebagai fakta persidangan, fakta sesat yang menjanjikan peradilan sesat di Republik ini, paling sesat yang pernah ada, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Inilah barbar brutal biadabnya para jenderal bajingan Indonesia ini, para jenderal polisi bajingan. Sangat luar biasa sekali keberanian Bang Rismon Sianipar ini, ya. Gak ada yang berani ngomong seperti ini, guys. Jadi ini hanya Bang Rismon Sianipar yang sering berkuar-kuar seperti ini, akan tetapi tidak ada yang nanggapin sama sekali. Tito Karnavian, Krisnamurti, dan para ahli forensik bajingan itu, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto, yang tanpa hati, yang korban rekayasanya ada di depannya saat itu, ya, masih bisa mereka tanpa hati. Pada saat Christopher 10 Agustus 2016 menyajikan penipuannya, jenderal bajingan si Krisnamurti ini hadir di persidangan itu untuk mendukung penipuan itu. Bahkan H-1 dia masih gladi resik dengan para jaksa pengkhianat itu, ya, si Sandi Handika, Karibowo, dan Wahyu Oktavian. Dia ada fotonya itu, H-1 berarti 9 Agustus 2016, supaya memenangkan kasus. Ya, kan luar biasa ini Listio Sigit Prabowo, ya. Perbuatan yang kau diamkan ini, ya, para jenderal pengkhianat rakyat. Gak ada jenderal-jenderal itu Listio, ya, kalau tidak berguna bagi rakyat itu, ya, gak ada itu. Sama seperti gelar itu profesor, doktor, gak ada gunanya itu kalau gak ada gunanya bagi rakyat, ya. Apa kegunaannya bagi rakyat? Itu loh, bukan menggunakan keilmuannya untuk memanipulasi, memangsa rakyat seperti yang dilakukan oleh Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto, ya. Sekarang saya tangkap basah lah sekarang, ya, karena seringnya mereka menipu, tidak ada yang men-challenge, ya kali ini saya challenge. Selalu saya tantang kau Listio, ya.
Pertemukan saya dengan Muhammad Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Krisnamurti di hadapanmu, di baris krim sana, di kantormu, di Mabes Polri sana. Nggak takut saya, Listio. Ya, saya hanya takut pada pencipta alam semesta ini, bukan sama kau. Ya, kau akan mati sama seperti saya. Ya, akan busuk di kuburan. Gitu. Apa yang diingat adalah jasamu. Kau dikasih kewenangan sama rakyat, sama presiden yang dipilih rakyat itu. Supaya apa? Menegakkan hukum. Bukan melindungi pelanggar hukum yang ada di dalam institusimu sendiri. Bukan itu tugasmu. Bukan itu gunanya kau diangkat. Ya, digaji rakyat. Ya. Itulah kau. Ya, nggak sadar-sadar kau. 1 bulan lagi kau diganti kau. Jadi apalah kau? Pensiunan Jenderal Kapolri sampah. Ya. Meminta tegas kepada bawahanmu. Tapi kau sendiri mencela-mencela. Ya. Kau sendiri tidak tegas. Apa yang mau didapat dari kau? Value apa yang didapat? Kepemimpinan apa kau itu? Ya. Tantangan saya itu masih terbuka, Listio. Ya. Kalau kau dapati, undang juga ahli-ahli. Kalau kau dapati saya yang bohong, saya yang hoax, ya saya siap dirantai saat itu juga. Bang Rismond ini sampai nantang ya, jika memang statement Bang Rismond ini salah, ya dia berani dirantai. Ya. Saya siap. Dan kalaupun saya benar, dan kau tetap berpihak kepada para jenderal bajingan sampah masyarakat ini di institusimu, Tito Karnavian dan Krisnamurti ini, ya, dan kau tetap berpihak, ya silahkan tangkap saya juga, gitu. Saya siap, gitu. Nikmat sekali, saya merasa berharga jika saya ditangkap untuk menegakkan kebenaran, membongkar rekayasa di institusimu. Saya sangat merasa honor, merasa berharga saya, merasa berguna hidup saya, ya, menjadi martir di penjara demi kebenaran ilmiah yang telah kalian gunakan, ya, kalian lacurkan untuk melintir, untuk membuat persidangan menjadi sesat berdasarkan fakta-fakta sesat yang sengaja diciptakan oleh Krisnamurti, terutama ini orang ini paling jahat ini, ya, mengantarkan langsung bukti rekayasa itu, ya, supaya dari P19 ke P21, kalau nggak salah itu istilah hukumnya, saya nggak tahu itu, ya, sangat jahat. Musuh rakyat sebenarnya ini, nggak layak lagi ini tiap bulan digaji orang ini, manusia sampah pengkhianat rakyat ini, ya, Krisnamurti. Itulah tantangan saya, Listio Sigit Prabowo. Kalaupun kau tetap berpihak kepada rekayasa, manipulasi, silahkan buat institusi itu makin busuk, makin korup, bukan hanya se-Asia Tenggara, tetapi sedunia. Silahkan saya ditangkap, gitu ya. Tunjukkan keberanianmu, ya, keberanian dalam hal salah maupun benar, jangan di tengah-tengah, ya. Itu sifat baji itu, ya. Saya kirimkan lagi Listio untuk memberikan kesempatan kepada kau dan jajaranmu, ya, untuk apa namanya, ya. Jadi saya memberikan kesempatan lagi kepada institusimu untuk melaporkan lagi yang keempat, 11 September 2024, ya, berikut dengan penjelasannya. Kalau 3 yang kemarin, ya, jawaban sampah, tidak was, tidak was, tidak was, ya, penjelasannya tidak berkadar pengawasan. 3 aduan saya, ya, saya buat lagi 11 September kemarin, supaya memberikan kesempatan lagi kepada institusimu, ya, untuk apa, berpihak pada rakyat, ya. Saya kirimkan lagi dumas saya yang keempat, berikut dengan penjelasannya. Jangan ada lagi jawaban berkadar pengawasan, ya. Kalau itu jawabannya, bubarkan itu. Jangan pemborosan pajak rakyat, ya, semena-mena kalian menggunakan 114 triliun itu untuk sistem sampah, sistem asal ada, ya, yang penting ada. Jangan gunakan uang rakyat itu untuk cuma formalitas belaka, sampah itu, ya. Saya berikan kesempatan lagi kepada kau, kepada jajaranmu, untuk meringkus, menangkap 1 bulan lagi jabatanmu, Listio. Benahilah itu. Itu apanya landasannya. Ya, kalau masih kurang lagi, tinggal panggil saya ke baris krim, ke kantormu langsung. Kan enak. Nggak perlu kau pakai bayar pajakmu, apa itu, anggaran Polri untuk memanggil saya. Saya ongkosi diri saya sendiri, ya. Saya ongkosi diri saya sendiri, nggak perlu apamu itu, anggaran rakyat itu untuk memanggil saya. Ya, demi kepentingan rakyat saya ngongkosin diri sendiri bisa. Jadi ini dipanggil tidak usah diongkosin, ya. Bang Rismond ini mau pakai ongkos sendiri jika berani mempertemukan dengan ahli yang diduga telah merekayasa tersebut. Ya, sama kau aja, sama jajaranmu itu uang rakyat itu, nggak perlu bagi saya itu. Ya, ini ada videonya. Video Anda ini ketika mencalonkan diri sebagai calon
Kapolri tahun 2021 itu, Januari kalau nggak salah ya. Anda sedang di fit and proper test oleh Komisi 3 DPR. Ingat nggak ada itu? Beberapa waktu yang lalu, setelah kami ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi calon Kapolri dengan surat resmi yang dikirim ke DPR, maka kami melaksanakan kegiatan silaturahmi, berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat. Resmond Sianipar ini mengkritisi saat Kapolri ini ditunjuk oleh Joko Widodo ya. Jadi saat ditunjuk oleh Joko Widodo di DPR ini ya, seperti inilah ceritanya, seperti itu ya, menjanjikan seperti ini. Bualan Anda, abab Anda itu, ingat nggak Anda, Listio Sigit Prabowo? Ya, saat itu Anda mengatakan tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu kan omongan kosongmu, ya. Buktinya 3 kali saya buat Dumas Presisi, ilmiah lagi itu, Listio Sigit Prabowo. Apa jawabannya? Ya, kalau cuma untuk pencuri singkong, pencuri beras, ya, pencuri apa lagi sandal, langsung yang kriminal-kriminal receh itu langsung jajaranmu sigap untuk cari kum, untuk naik jabatan. Tetapi ini kau, levelmu Kapolri, diinjak-injak harga dirimu sama Krisnamurti, nggak bisa kau apa-apa dengan Muhammad Anwar Lasar. Ya. Di mana apamu, mentalitasmu, kepemimpinanmu? Inilah janjimu ya. Di video ini, ya. Tidak boleh lagi ada hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ya. Omong kosong, big mouth, coward, loser kau. Malu aku. Ya. Tapi kau mungkin udah terbiasa ya. Udah terbiasa kau omongan dengan tindakan itu jauh panggang dari api. Ya, jadi nggak ada lagi malumu. Ditagih rakyat pun mungkin kau jawabanmu mungkin saya sudah lupa. Kapan ya itu ya? Saya bilang ya, tidak boleh lagi hukum tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mungkin kau jawabanmu itu kapan ya? Udah lupa tuh. 2021 ya? Oh, udah lupa saya. Udah enak duduk 3 tahun 7 bulan ini jadi Kapolri. Ya, untuk apa saya ingat-ingat lagi itu? Itu kan cuma bualan saya supaya dipilih. Kan itu mungkin omonganmu ya. Nah ini juga ini ada apamu, videomu, Listio. Ya, apa ini? Omong kosongmu lagi ya, abab lagi. Ya kau Kapolri abab. Ya, cuma Kapolri mulut besar. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya cepat. Ini berlaku untuk semuanya. Apakah itu Polri, apakah itu Polwan. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses. Ini berlaku untuk semua, untuk Polki, Polwan, polisi laki-laki, polisi perempuan. Ya, terus ini si Krisnamurti ini sama Muhammad Anwar Lasar polisi apa ini? Listio, bukannya dia polisi laki-laki nih? Ya kalau omonganmu konsisten, ini bukan abab saja besar mulut, kau ringkus karena mereka kan polisi laki-laki, Polki. Bukan polisi nggak jelas ya, laki-laki dan perempuan. Ya mereka masuk kategori polisi laki-laki. Harusnya kau ringkus kalau kau punya kewenangan otoritas, kalau kau bersih, ya kau ringkus itu. Tidak peduli, ya. Jangan kau mengkhianati rakyat kau. Nah ini juga ada lagi video omong kosongmu lagi ya. Kalau ada laporan saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses. Ini untuk berlaku untuk semua, entah apalah semua kau bilang janji-janjimu atau apamu, statementmu Kapolri, intinya semua omong kosong. Terhadap hal-hal yang kemudian merusak dan membuat kepercayaan publik menjadi terganggu, lakukan perbaikan. Saling mengingatkan, saling menjaga, saling mendukung, saling bekerja sama dalam kebaikan. Bagi yang tidak bisa satu barisan, jangan ragu-ragu, kita berikan tindakan. Saling mengingatkan, saling mendukung, ya, dan tidak ragu-ragu jika tidak bisa satu barisan, kita akan beri ketegasan, bilangnya seperti itu ya. Jadi ini dikritik juga sama Resmond Sianipar ya. Ya, Kapolri omong kosong, ya, jajaran aja di Dumas Presisi itu. Saya sudah juga pernah laporkan ke Propam itu. Siapa jawab? Entah siapapun namanya itu dari Propam itu. Saya email WA kan berikut dengan bukti itu. Kan ada WA apanya itu untuk Kadif Propam. Nggak ada juga hasilnya. Jadi semua jajaranmu karena kau kepalanya omong kosong, maka semua jajaranmu pun omong kosong. Listio begitu kepemimpinan dalam struktur organisasi itu. Kalau kau omong kosong, atasannya
Ngomong kosong juga di bawahanmu, jajaranmu. Dia saya laporkan pun di propam ya, ngomong kosong juga dia ya, karena kau aja takut, apalagi dia. Kau aja omong kosong, apalagi dia, kan gitu. Ya, saya ingatkan lagi lah kau Kapolri, kalau jajaranmu cuma ngurusin kriminal-kriminal receh, untuk apa itu ratusan triliun itu di anggaranmu ya? 114 triliun 400 ribu kami sumbang bernyawa per tahun, atau 35.000 lah per bulan bernyawa kami sumbang sama kalian, untuk kalian bisa beli apamu ini, bintang-bintangmu ini, logo-logomu ini, bajumu ini, dasimu ini, topimu ini, ya, fasilitasmu, rumah dinas, tunjangan, insentif, ya, pensiunmu nanti sampai mati, itu kan sumbangan dari keringat rakyat. Kalau cuma kasus recehnya ratusan triliun itu, untuk apa itu? Bubarkan aja Pak Prabowo polisi ini, karena ngurusnya cuma beraninya receh-receh. Ya, kalau receh-receh satpam aja cukup. Ngapain mesti kita bayar ratusan triliun? Bubarkan aja ini. Ya, kalau yang grafiti atau masalah yang grafitinya besar, atau keseriusannya besar, dampaknya besar, apalagi dilakukan brutal biadab oleh para jenderal bajingan yang ada di kepolisian institusinya ini, malah diam, malah bungkam. Ya. Contohnya lah ini, ada seorang nenek di Beligi, 92 tahun, Saulina Sitorus, di penjara 1 bulan 14 hari, karena hanya menebang sebatang pohon durian. Langsung sigap apamu. Iya, emang benar juga ya, kalau ada kasus-kasus receh kayak gitu cepet banget ya nangkapnya ya. Emang benar juga apa kata Resmond Sianipar ini ya. Jajaranmu untuk menangkapkan, itulah, untuk cari kum sigap. Tapi yang gravitinya, keseriusan masalahnya sangat besar, untuk mengungkap kebobrokan institusimu supaya lebih baik, biar jangan terkorupsi dunia. Ya, harusnya kan kau lebih serius. Ini seorang nenek 92 tahun aja karena sebatang pohon durian aja di penjara 1 bulan 14 hari atau 1,5 bulan. Ada lagi pencuri susu demi anak, ya, pria berusia 30 tahun di Surabaya, Jawa Timur, ancaman hukumannya 7 tahun. Cepat kali kalau jajaranmu itu menangkap yang receh-receh seperti itu. Ya, jadi kepolisian apa yang kalian itu? Kepolisian receh. Aduh, ratusan triliun. Ya, dibubarkan aja lah kalau cuma ngurusin receh-receh begini beraninya. Ya, kepolisian receh. Nenek Asyani, 63 tahun, Situbondo, di persidangan, nangis karena mencuri 7 batang kayu jati. Aduh, itu juga kalian tangkap. Ya. Pemuda mencuri singkong 20 kg, seharga 50.000 di Banyuwangi, di penjara polisi, padahal itu untuk makan sehari-hari. Aduh, banyak kali kasus-kasus, ribuan kasus receh. Sigap kali kalian. Kepolisian receh, kepolisian rekayasa. Ini loh, betapa brutal biadabnya ini. Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Noor Lazar di jajaranmu, malah kau diamkan. Kan yang kau anggapnya rakyat itu bodoh, budakmu yang bisa terima aja, ya. Enak kali kau, kami tuanmu, rakyat membayar pajak, bukan kau tuan kami, ya. Kau yang bertugas melayani kami, bukan kami yang meminta-minta sama kau, ya. Sekarang 80% anggaran APBN sudah berasal dari pajak, 80%, ya. 80% sudah dari pajak. Kalau dipikir memang kita juga ya membayar pajak itu ya untuk menggaji mereka-mereka itu ya. Kan tetapi mereka kenapa ya selalu mengabaikan ya sama rakyat misalkan ya. Seperti itu diabaikan. Coba bayangkan. Kenapa nggak kau apa itu? Kau hargai keringat rakyat itu. Ya? Kau hargai keringat rakyat itu yang membayar kau nanti sampai pensiun kau, sampai mati kau, rakyat yang berkeringat. Ada yang jualan kue sejak pagi, ada yang ke kebun sawit sejak pagi sampai malam, ada buruh sawit sejak pagi sampai malam menghasilkan ekspor. Ya. Di Sumatera itu kerja kalau menderes itu mulai jam 4 pagi menderes. Ya. Mulai jam 4 pagi itu menderes supaya getahnya tidak cepat kering. Itulah rakyat itu, keringatnya rakyat. Listio. Ya, mulai jam 4 pagi sudah kerja mereka. Ada yang di pasar pagi, sayur-sayuran sudah jualan dia ngantuk-ngantuk. Mulai jam 2 pagi dia menata-nata sayurnya, dagangannya, untuk bayar pajak demi kau. Belum lagi pekerja lain, pekerja bangunan, terik-terikan. Ya, 12 jam bisa kena terik itu. Mulai pagi sampai malam. Keringat rakyat itu semua nggak kau hargai. Aduh, parah kali, Bro.
parah sekali katanya guys ya. Ini parah sekali kau katanya ya. Lebih baik kau membela para rekayasa itu demi rakyat tuh. Daripada demi rakyat yang telah berkeringat, berpeluh keringat demi membiayai kau dan jajaranmu 114 triliun. Luar biasa kau, gak ingat kau jasa rakyat sama kau, sama institusimu. Kapolri macam apa lah kau? Ya, belum lagi petani. Ya, bayangkan panas terik, nelayan, panas terik mencari ikan. Kau sudah enak-enakan kau di ruangan AC kau. Meeting, rapat segala macam, hasilnya sampah nol. Kesana kemarin ya pesawat dibayar rakyat lagi, hotel dibayar rakyat, makan dibayar rakyat. Masih lagi kau mengkhianati rakyat kau. Gimana lah? Apamu rasa terima kasihmu kepada rakyat? Ya. Pada saat kau mencalonkan Kapolri banyak kali big mouthmu, banyak kali ya mulutmu tidak ada lagi tempat untuk hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, omong kosong, big mouth, loser, coward kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi lah ya. Saya selalu ingatkan sama Kapolri ini, ya, 3 itu. Pertama, minta maaf secara resmi kepada rakyat. Minta maaf telah melakukan rekayasa institusinya, rekayasa hukum, rekayasa barang bukti digital, menciptakan peradilan sesat. Yang kedua, baca pidanakan itu semua yang terlibat. Nggak mau tahu dia mau mantan Kapolri, mau teman akpolnya, atau orang tuanya sekalipun, nggak mau tahu. Harusnya penegakan hukum itu equality before the law, sama di mata hukum. Sikat semua mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Anwar, Christopher, Hariman Rianto, semua jaksa pengkhianat itu. Mulai dari Ardhito Muardi, Haribowo, Sugi Karpalo, Maelana Wu, Sandi Andika, Wahyu Oktavian, disikat semua. Baru yang ketiga, Listio. Kalian yang membuang kotoran, kalian membersihkan, kalian mengajukan PK. Itu baru beradab kalian sebagai institusi. Itu baru menandakan kalian institusi yang dibayar rakyat. Kalian mengajukan PK, lakukan pembenahan gitu. Jangan lagi ulangi rekayasa berbudal biadab ini hanya untuk Kapolri lah, untuk jenderal lah. Toh juga mati juga, memangnya mantan Kapolri nggak mati juga, mati dengan penuh rekayasa. Ya sebelum dia mati harus dijerat dengan hukum agar tidak terulang lagi para jenderal yang ingin naik jenderal, naik Kapolri rekayasa gitu. Oke, di akhir video terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu di video saya berikutnya.